Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, sobat-sobat semuanya? Mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2541, mungkinkah memanfaatkan kesempatan itu? Setelah melihat semua orang terdiam lagi, Li Fugui berdiri dan terus tersenyum pada semua orang. Baiklah, jangan terlalu memikirkan masalah ini. Jika aku jadi kamu, sekarang seseorang telah mempelajari seni mendalam 89 dan juga memiliki mata langit dan bumi. Akan jauh lebih mudah untuk menghadapi monster. Ayolah, semua orang sangat senang, mari kita makan sesuatu nanti. Tanpa diduga, Saudari Ming perlahan-lahan menjadi tenang saat ini, dan berkata kepada Li Fugui dengan nada yang tampaknya sungguh-sungguh, "Fugui, meskipun kamu telah mempelajari seni mendalam 89 dan mata langit dan bumi, aku tidak berpikir akan semudah yang kamu pikirkan untuk mengalahkan monster." Tikus besar itu baru saja mengatakan bahwa sebagian besar monster sekarang berada di taman kerajaan. Kamu adalah satu-satunya yang dapat menghadapi monster saat ini. Dengan begitu banyak monster, jika kamu gagal sekali, bukankah umat manusia juga akan menghadapi malapetaka? Mendengar ini, Li Fugui melambaikan tangannya dan tersenyum. Tidak apa-apa, jangan terlalu khawatir. Ketika aku bermimpi tadi, aku tidak hanya mempelajari dua keterampilan misterius ini, tetapi juga memiliki pemahaman baru tentang ras monster. Meskipun ras monster jumlahnya banyak, mereka tidak akan melancarkan serangan skala besar terhadap ras manusia secara langsung sekarang. Li Fugui baru saja mengatakan ini ketika Su Linjiang menyela dan berkata dengan hati-hati, "Kapten Li, jika memang begitu, lalu mengapa begitu banyak prajurit kuno diserang oleh monster?" Li Fugui berkata tanpa ragu, "Aku hanya bosan." Saat dia berbicara, Li Fugui mengarahkan pandangannya ke Sister Ming dan berkata kepadanya dengan serius, "Sister Ming, aku tiba-tiba teringat sesuatu. Kamu harus memberitahu Biro ke-6 sekarang juga. Biarkan Kapten Tim Biro ke-6 di berbagai tempat mengeluarkan pemberitahuan kepada para praktisi di berbagai tempat. Tidak peduli apakah mereka adalah prajurit kuno yang independen atau prajurit kuno dari sekte besar dan kecil. Jika mereka melihat beberapa anggota ras monster, jangan mencoba memprovokasi mereka. Sudah kubilang sebelumnya, kali ini klan iblis akan menyerangku terlebih dahulu. Selama aku tidak mati, mereka tidak akan punya energi untuk berurusan dengan yang lain." Saudari Ming bertanya dengan sedikit khawatir, "Fugui, ini berarti kau akan mengandalkan dirimu sendiri untuk melawan seluruh klan iblis?" Li Fugui melambaikan tangannya dan tersenyum. "Bagaimana? Mungkin, bukankah kita masih memilikimu? Meskipun kau tidak punya cara untuk menghadapi klan iblis, orang-orang yang hadir ini pada dasarnya adalah orang-orang besar di atas level Ming Jin akhir. Kekuatan beberapa master sekte kini telah mencapai level Nas Chen Sol. Dalam hal ini, bahkan jika kita tidak dapat membunuh anggota klan iblis, setidaknya kita dapat mengepung mereka." Setelah mengatakan itu, Li Fugui menatap Fumo Yuanzong di sebelahnya, tersenyum dan berkata kepadanya, "Saudara Fumo, formasi pavilion Fumomu sangat terkenal di sekte ini. Selanjutnya, aku akan menyusahkanmu untuk mempersembahkan formasi ini." Fumo Yuanzong bukanlah orang yang picik. Selain itu, kali ini mereka tidak lagi menghadapi kelompok yang dipimpin Li Fugui. Namun seluruh ras iblis yang kuat. Jika mereka tidak dapat bersatu di saat kritis ini, begitu Li Fugui dikalahkan oleh klan iblis, akan sulit bagi mereka untuk bertahan hidup, apalagi terus berlatih di pegunungan. Jadi, jangan sebutkan bahwa Li Fugui memintanya untuk berkontribusi dalam pembentukan pavilion penakluk iblis. Bahkan jika semua pengikut pavilion penakluk iblis harus mati, demi seluruh umat manusia, mereka tidak akan ragu. Saudara Li, jangan khawatir. Selanjutnya,
saya akan memberitahu para pemimpin sekte yang hadir di sini tentang arai penakluk iblis, arai pembakar iblis, arai perangkap iblis, dan formasi lainnya. Li Fugui mengangguk dan tersenyum. Baiklah, kalau begitu, saya tidak akan mengatakan omong kosong lainnya. Makanan kebetulan sudah siap saat ini. Li Fugui berdiri. Sambil memimpin semua orang untuk makan, dia berkata sambil tersenyum, "Ayo, kita makan dulu, lalu kita bisa bicara sambil makan." Di bawah kepemimpinan Li Fugui, semua orang datang ke aula sebelah. Pada saat ini, beberapa meja bundar besar sudah terisi dengan makanan lezat. Berbeda dari saat aku kembali, Li Fugui sedang dalam suasana hati yang baik sekarang. Begitu dia duduk, dia tidak sabar untuk mengambil sumpit dan berkata kepada semua orang sambil tersenyum, "Cepat makan dan isi perut kalian. Kita akan membicarakan hal-hal lain setelah selesai." Para pemimpin sekte, tetua, dan pemimpin biro ke-6 ini senang telah menemukan cara untuk menyingkirkan monster. Tetapi mereka tidak dapat mengetahui mengapa Li Fugui tiba-tiba menjadi lebih kuat. Meski penasaran, mereka juga tahu itu. Jika Li Fugui sendiri tidak memberitahu mereka alasannya sekarang, mereka pasti tidak akan dapat menemukan jawabannya. Itu saja, setelah semua orang makan makanan sederhana, Li Fugui juga mengisi perutnya. "Lakukan besok, kami akan menangkap monster-monster ini terlebih dahulu, dan kemudian kami akan menemukan jalan." Melihat senyum percaya diri di wajah Li Fugui, Sister Ming dan yang lainnya juga melepaskan kekhawatiran mereka. Hua Duo menyentuh bagian belakang kepalanya. Dia menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak. Setelah menenangkan diri, dia menatap Li Fugui dan yang lainnya dan bertanya, "Ngomong-ngomong, ada hal lain yang ingin kutanyakan padamu." Li Fugui bertanya, "Apa lagi yang ingin kau katakan?" Hua Duo berkata terus terang, "Fugui, kau telah melihat pemandangan hari ini. Kau memiliki mata langit dan bumi, dan kau dapat mengetahui sekilas apakah monster itu asli atau palsu, tetapi kita tidak. Bagaimana jika kita bertemu monster yang berubah menjadi dirimu atau seorang kenalan lagi? Bukankah itu akan menyebabkan kesalahpahaman?" Menghadapi pertanyaan yang diajukan oleh Hua Duo, Li Fugui berkata terus terang, "Jangan bilang padaku, bagaimana mungkin aku bisa mengabaikan masalah ini?" Tepat ketika Li Fugui mencoba mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini. Pada saat ini, Saudari Ming menatap Li Fugui dan tersenyum. "Fugui, menurutku masalah yang disebutkan Duo mudah dipecahkan." Sebelum Li Fugui sempat berbicara, Hua Duo bertanya kepada Saudari Ming, "Saudari Ming, katakan padaku, bagaimana cara memecahkan masalah ini?" Saudari Ming berkata terus terang, "Tidak sesulit itu, kita harus menggunakan biro ke-6 sebagai markas kita dalam beberapa hari ke depan. Sebelum setiap operasi, Fugui akan menugaskan tugas kepada kita masing-masing. Menurutku, selama Fugui hadir, Xiao Yao pasti tidak akan bisa masuk, kan?" Hua Duo mengangguk dan berkata terus terang, "Tentu saja." Saudari Ming melanjutkan, "Karena Xiao Yao tidak bisa masuk saat Fugui ada di sini, maka kita bisa membuat kode rahasia setiap kali kita bertemu. Jika kita bertemu seseorang yang mencurigakan, kita bisa menggunakan kode rahasia itu saat itu juga." Ketika Hua Duo mendengar ini, dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Ini ide yang bagus, mari kita lakukan dengan cara ini." Kemudian, Hua Duo bertanya kepada Li Fugui, "Fugui, kalau begitu beritahu aku apa kode rahasia untuk hari ini." Li Fugui juga memahami pikiran Saudari Ming. Dia berpikir sejenak, lalu tersenyum dan berkata kepada semua orang, "Bagaimana dengan kode hari ini? Palace Jade Liquor." Pada saat ini Lan Liming tidak dapat menahan senyum dan berkata, 180 per cangkir.
Haha, bagus, bagus, kode ini tidak buruk. Semua orang membahasnya sebentar bersama-sama. Li Fugui kemudian menarik pikirannya. Ia berkata kepada kelima pemimpin sekte dengan serius. Kelima pemimpin sekte, selanjutnya aku akan meminta saudara Fumo untuk mengajari kalian formasi pavilion Fumo. Nanti, saudari Ming dan aku akan pergi ke taman semalaman untuk menyelidiki situasi. Besok pagi, setelah kita pergi ke sana, kalian berlima akan melemparkan formasi Fumo di sekitar taman. Coba lihat apakah kita bisa menjebak semua monster ini di dalamnya melalui formasi ini. Jika memungkinkan, kita akan memiliki satu cara lagi untuk menghadapi klan monster. Jika tidak, kalian seharusnya tidak berhadapan langsung dengan anggota klan monster. Jika kalian menghadapi bahaya, larilah jika kalian bisa. Tidak perlu melawan mereka sampai mati. Setelah mendengar apa yang dikatakan Li Fugui, Xuan Ming dan yang lainnya mengangguk setuju. Melihat ini, Li Fugui mengalihkan pandangannya ke arah saudari Ming dan berkata sambil tersenyum, "Saudari Ming, mari kita ke sana dan melihat-lihat dulu." Saudari Ming mengangguk. Setelah bangun, dia keluar bersama Li Fugui. Saat itu hari sudah gelap. Untungnya, ada bulan terang yang tergantung tinggi di langit. Itu menutupi bumi dengan lapisan perak, kurang dari 5 menit. Li Fugui membawa Suster Ming ke pintu masuk taman. Mereka berdua berhenti dan melihat ke dalam taman terlebih dahulu. Namun ada kabut abu-abu tebal di udara. Kabut jenis ini Li Fugui dan Sister Ming belum pernah bertemu sebelumnya. Untungnya, Li Fugui telah mendengar deskripsi Huasu tentang ras iblis di alam rahasia Qiankun. Dia berbisik, aura iblis yang sangat kuat, ketika dia mendengar kata, aura iblis. Saudari Ming tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu, "Fugui, apa sebenarnya energi iblis yang kamu bicarakan?" Li Fugui menjelaskan dengan serius, yang disebut energi iblis sebenarnya sama dengan energi vital yang kita butuhkan untuk kultivasi. Tetapi cara iblis dan manusia berkultivasi berbeda. Meskipun mereka juga membutuhkan banyak energi vital selama kultivasi mereka, energi vital ini akan diubah menjadi 2 jenis energi setelah memasuki tubuh anggota iblis. Yang pertama adalah energi spiritual yang mendukung kultivasi mereka, dan yang lainnya adalah energi iblis. Semakin tebal energi iblis, semakin kuat kekuatan mereka. Saudari Ming tidak dapat menahan rasa khawatir ketika mendengar ini. Dia bertanya dengan sedikit gelisah, karena energi iblis begitu tebal, tidak akan ada bahaya setelah kita berdua masuk, kan? Li Fugui tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, tidak akan ada bahaya. Selain itu, dengan adanya aku di sini, apakah monster-monster ini masih bisa menyakitimu?" Saudari Ming mengulurkan tangannya, dengan lembut memegang tangan Li Fugui. Pada saat ini, telapak tangan Suster Ming sudah dipenuhi keringat. Bagaimanapun, sebelumnya mereka sangat jarang berurusan dengan suku iblis. Hadapi rasa takut terhadap hal yang tidak diketahui. Siapapun akan merasa tidak nyaman. Li Fugui melihat ekspresi gugup di wajah Suster Ming. Dia tersenyum pada Suster Ming dengan penuh kasih sayang dan berkata, "Saudari Ming, jika kamu takut, jangan masuk. Aku akan masuk dan melihat sendiri nanti." Suster Ming bahkan tidak memikirkannya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak. Fugui, jangan bicarakan fakta bahwa aku adalah Direktur Biro ke-6. Aku memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk melindungi kehidupan dan harta benda orang-orang. Bahkan jika aku bukan, aku sekarang adalah wanitamu. Aku tidak bisa membiarkanmu mengambil risiko sendirian." Wajah Li Fugui dipenuhi dengan senyum bahagia. Dia mencium dahi Suster Ming dan tersenyum padanya. "Saudari Ming, aku tahu kamu selalu memiliki aku di hatimu."
Wajah Suster Ming sedikit memerah. Tinju kecil berwarna merah muda itu dengan ringan meninju dada Li Fugui. Bisakah kau berhenti bersikap murahan? Kita sudah saling kenal lebih dari 1 atau 2 hari. Ngomong-ngomong, sekarang hanya ada kita berdua. Bisakah kau memberitahuku bagaimana kau mempelajari mata langit dan bumi serta 8-9 seni mendalam? Li Fugui berkata dengan agak tak berdaya, ini, kau pasti tidak akan percaya jika aku memberitahumu. Saudari Ming berkata terus terang, percaya atau tidak itu urusanku, dan aku mengatakannya atau tidak itu urusanmu. Li Fugui memikirkannya, lalu berkata dengan sederhana dan terus terang, aku bermimpi memasuki ruang misterius, di mana aku bertemu dengan seorang saudari peri. Tepat di sini, Suster Ming tampak sedikit kecewa dan berkata, lupakan saja, ayo cepat masuk. Lihatlah ekspresi di wajah Suster Ming. Li Fugui tahu bahwa Suster Ming tidak mempercayai apa yang dikatakannya. Berpikir seperti ini, saat Li Fugui menarik Suster Ming ke taman, dia berkata terus terang kepadanya, aku tahu kamu tidak akan percaya jika aku memberitahumu. Suster Ming tersenyum dan berkata, tapi itu tidak masalah, tidak peduli bagaimana kamu mempelajari 2 mantra ajaib ini, kamu sudah memiliki kemampuan untuk menghadapi monster. Mereka berdua datang ke taman, saya baru saja melangkah ke taman. Li Fugui tidak dapat menahan diri untuk berhenti ketika melihat pemandangan di depannya. Lihat sekeliling. Selain beberapa bunga dan tanaman yang berbicara, ada juga kelelawar yang berbicara satu sama lain. Bahkan tikus di tanah, setelah melihat Li Fugui dan Sister Ming, dia tidak dapat menahan diri untuk berseru, mereka datang, mereka datang. Sister Ming tentu saja tidak dapat melihat semua ini. Baginya, taman itu terang benderang dan udaranya dipenuhi aroma bunga yang samar. Pemandangan seperti ini membuat orang merasa senang. Li Fugui menjilat bibirnya yang kering, tarik napas dalam-dalam. Dia hanya mengambil mata langit dan bumi. Setelah segalanya kembali tenang, dia menyesuaikan suasana hatinya dan menarik Sister Ming ke bagian dalam taman seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sebuah koridor yang panjang, kedua sisinya penuh dengan bunga dan tanaman eksotis. Bebatuan dan paviliun muncul di depan mereka berdua dari waktu ke waktu. Saya berkeliaran di taman selama lebih dari 10 menit. Saudari Ming tidak dapat menahan rasa penasarannya dan berbisik kepada Li Fugui, Fugui, semuanya tampak normal di sini dan tidak ada monster. Apakah kita telah ditipu oleh tikus besar itu? Li Fugui ingin menceritakan apa yang dilihatnya. Tapi pikirkanlah, pokoknya malam ini aku datang ke sini bersama Suster Ming untuk mencari tahu situasinya. Jika aku ceritakan pada Suster Ming apa yang kulihat sekarang, kurasa dia akan takut. Memikirkan hal ini, dia menarik pikirannya untuk sementara. Kemudian dia tersenyum pada Suster Ming dan berkata, jangan khawatir tentang hal ini, tinggallah bersamaku saja. Bersambung.